dengan isu adanya COVID-19 ya, yaitu virus corona. Apa itu virus corona ini, coba saya untuk ini kan mungkin gak lengkap ya. COVID-19 adalah wabah pandemi yang berbahaya yang menyebabkan berbagai penyakit mulai dari batuk pilek biasa hingga yang lebih berbahaya seperti sindrom pernapasan akut parah ya, bahkan bisa berakibat kematian. Intinya saya kira udah paham semua apa itu COVID-19. COVID-19 adalah peringatan. Semua wabah penyakit yang Allah turunkan ya, yang berakibat kematian itu adalah semuanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada banyak kesalahan yang sudah kita lakukan. Ya, Allah ingatkan supaya apa? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menyadari kesalahan kita, ditegur sama Allah, balik kepada Allah. COVID-19 sebagaimana wabah berbahaya lainnya ya, di masa Nabi dulu ada wabah ta'un. Sama ya, sama gejalanya sama, nggak boleh sentuhan fisik dan lain-lain ya, berakibat apa? Pilek, batuk, pernapasan ya, sama dulu. Adalah makhluk Allah yang diciptakan untuk menguji manusia atau bahkan sebagai teguran atas kesalahan-kesalahan manusia agar mereka kembali dan menyadari kesalahan mereka serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah menurunkan wabah. Ya, supaya kita kembali kepada Allah ya, menyadari kesalahan kita, taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan dalam kehidupan manusia dengan berkurangnya penghasilan dan di dalam diri mereka dengan timbulnya berbagai penyakit dan wabah disebabkan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya, karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Hal itu timbul agar Allah merasakan ya, atau menjadikan manusia merasakan kepada mereka balasan dari perbuatan buruk mereka di kehidupan dunia dengan harapan agar mereka kembali kepadanya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita sadar kita sedang ditegur sama Allah. Itu tujuan Allah menurunkan wabah. Sadar kita sudah banyak melakukan kesalahan, sudah banyak meninggalkan syariat Allah, ya, sudah banyak mengabaikan Quran, sudah mengabaikan ya sunnah Rasulullah dan lain-lain, sehingga Allah berikan teguran. COVID-19 dalam kendali Allah. Ya, yang Allah turunkan berupa wabah itu Allah yang ciptakan. Allah yang ciptakan, ini yang harus kita imani dan kita yakini seyakin-yakinnya. Ya, bukan dia berjalan sendiri, enggak. Allah yang kendalikan. Sebagaimana makhluk lainnya, COVID-19 juga berada dalam kendali Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya, "Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha. Inna Rabbi 'ala siratal mustaqim." Katakan ya, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada makhluk melata pun ya, satu pun ya. Tidak ada satu makhluk melata pun ya, melainkan dialah yang memegang kubur-kuburnya. Allah yang kendalikan ke sini ke sana gitu kan. Allah yang kendalikan. Masuk akal enggak Allah kendalikan masuk ke masjid gitu kan? Masuk akal enggak Allah kendalikan ke masjid supaya orang jauh dari masjid? Enggak masuk akal. Saya kalau punya rumah, kotoran enggak akan saya taruh di rumah saya. Saya kalau punya rumah, saya enggak taruh kotoran menyebabkan orang enggak mau datang ke rumah saya. Enggak mungkin Allah taruh di masjid. Nah, ini yang perlu kita imani dan kita yakini seyakin-yakinnya. Ya, Allah yang kendalikan. Semut pun menggigit kaki kita, Allah yang kendalikan, gigit. Ya. Kenapa? Ada hikmahnya. Sering kita melihat di grup-grup WhatsApp, ya, ada yang berdiri di pagar, digigit semut, ya, gerutu-gerutu dia digigit semut. Gitu kan? Baru dia bergeser, tahu-tahu mobil nabrak pagar itu. Coba kalau nggak digigit semut tadi, ya, dia nggak bergeser dari situ. Ini semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala, nggak akan datang kepada kita kecuali Allah memang sudah
sudah takdirkan itu datang kepada kita. Nabi dalam hadis pernah bersabda, wa'lam, ketahuilah, hadis sahih, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, yang menimpamu tak akan meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, yang meleset enggak akan menimpamu. Yang meleset enggak akan menimpamu. Bukan berarti kita abai, bukan. Tapi jangan lebay juga, ya. Bukan kita abai, hati-hati jelas gitu kan. Di jalan, di tengah jalan ditabrak mobil udah pasti. Ya, tapi akan ditabrak belum tentu. Tapi kita hati-hati minggir, iya. Kita hati-hati minggir, iya. Itu usaha kita, maksimal usaha kita cuma minggir. Ya, kita minggir nggak ditabrak belum tentu juga, gitu kan? Jadi segala sesuatu semua ditakdirkan Allah. Allah yang kendalikan semuanya. Hatta kendaraan kita pun Allah kendalikan sebenarnya. Tapi hati-hati kita jangan juga pegang setir juga, jangan, ya. Semuanya Allah kendalikan. Coba kita lihat di jalan tol, bukan main kecepatan tinggi tapi nggak tabrakan. Kecepatan 100, 150 gitu kan, 120 gitu kan, ya cepet-cepet gitu kan, ya. Kalau nggak dikendalikan sama Allah, banyak yang mati. Allah kendalikan, ente belum mati, ya, digeser gitu kan, ente belum mati sekarang, ya. Jadi Allah kendalikan, Allah kendalikan. Sempat saya jalan tol gitu kan ngantuk, ya, tapi nggak nabrak gitu kan, karena memang Allah kendalikan, belum waktunya gitu kan. Jadi kita harus yakin seyakin-yakinnya. Usaha wajib, tapi usaha kita bukan itu yang menentukan. Bukan itu yang menentukan. Kita cuma usaha maksimal. Ya, jadi semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Wajib menghindari yang berbahaya. Udah tahu bahaya, wajib kita hindari. Ulama sepakat diwajibkan bagi setiap orang muslim menghindari apapun yang membahayakan nyawanya, termasuk menghindari terjangkitnya COVID-19, ya. Kita cuci tangan, ya. Kita berwudu dengan sebaik-baiknya. Kumur-kumur terus, masukkan air ke hidung, keluarkan, gitu kan? Ya, kalau kita masukkan air ke hidung, selama ini kita nggak terlalu melakukan dengan sebaik-baiknya. Masukkan air ke hidung, kata Nabi, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Masukkan air ke hidung sedalam-dalamnya. Saat udah sedalam-dalamnya, keluarkan dengan kenceng, gitu kan? Maka apapun yang ada di hidung kita keluar, gitu kan? Kumur sedalam-dalamnya, gitu kan? Keluarkan dengan kencang, supaya apa yang ada di sini termasuk jin-jin pun akan keluar, gitu kan? Kalau dalam ilmu ruqyah seperti itu kan, semuanya akan keluar. Jadi anggota tubuh yang kita cuci saat kita berwudu itu anggota tubuh yang terbuka, yang rentan nempel virus. Muka, tangan, kepala, gitu kan? Kaki itu yang terbuka. Ini yang terbuka, muka, tangan, gitu kan? Kaki, kepala, gitu kan? Ini yang rawan kena virus. Setiap hari umat Islam cuci. Kalau dicuci terus kan sekarang anjuran-anjuran orang-orang yang pemerintah, ya, WHO, cuci tangan, gitu kan? Kalau kita umat Islam 5 kali sehari udah cuci tangannya. Itu kalau cuman berwudunya pas sholat saja. Dan dianjurkan kita berwudu setiap saat, batal wudu gitu kan, ya. La yuhafidz 'alal wudu illal mu'min. Enggak ada yang menjaga wudu kecuali orang mukmin. Jadi bukan hanya pas salat wajib, batal wudu. Kalau dicuci terus, kapan virus sempat nempel? Jadi kita harus yakin-yakinnya syariat Islam sudah menjaga kita. Karena salah satu dari tujuan syariat Islam, hifdzun nufus, menjaga nyawa kita. Ya, menjaga supaya kita nggak kena virus. Semua anggota yang kita cuci saat berwudu itu adalah anggota yang terbuka, yang rentan virus. Jadi Islam mewajibkan kita menghindari bahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu fi sabilillah." Coba perhatikan, infakkan, belanjakan harta bendamu di jalan Allah. Ya, ini sebagian ulama menafsirkannya dengan zakati hartamu, ya, karena itu virus. Jangan kita biarkan di lemari kita, jangan kita biarkan dimakan sama anak kita, karena itu virus.
Ya, ma khalatatis sadaqatu malan illa ahlakat. Karena harta yang wajib dizakati itu kata Nabi mencelakakan. Ya. Ada sepupu Rasulullah datang kepada Rasulullah mau jadi amil zakat, cuma mau jadi amil zakat. Sepupunya Rasulullah Al-Fadl bin Abbas, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istamilni, jadikan aku amil. Apa kata Rasulullah? Innamas sadaqatu awsakhun nas. Sedekah, uang zakat itu adalah virus kata Nabi. La tahillu awsakh, kotoran virus ya gitu kan dia. La tahillu li Muhammad wa la li ali Muhammad, enggak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad ya. Hindarkan jangan sampai uang yang wajib kita keluarkan sebagai zakat, yang harus kita sedekahkan, yang harus kita infakkan di jalan Allah itu dimakan sama keluarga kita. Ya. Virus, bakteri ya. Itu bisa jadi obat bagi orang yang sakit. Obat orang sakit itu bakteri juga ya. Bakteri membunuh bakteri gitu kan. Untuk orang yang sakit jadi obat, untuk orang yang sehat bikin sakit ya, bikin sakit. Wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjakanlah ya harta bendamu di jalan Allah ya, bisa diterjemahkan dengan zakati, infakkan ya. Karena di sini kalimatnya infak sebenarnya. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ya, kita tidak infakkan di jalan Allah, kita tidak zakatin, sama aja dengan kita menjelakakan diri kita sendiri. Wa ahsinu, ya, berlakulah yang terbaik, lakukan amal baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang selalu berbuat baik. Ya. Termasuk virus juga. Jadi virus zakat itu yang wajib kita keluarkan. Virus cepat keluarkan, cepat. Ya. Jangan kita biarkan di harta kita, jangan sampai dimakan anak kita. Kalau enggak virus kita sudah masukkan ke tubuh mereka. Virus juga adalah harta haram. Harta haram. Di saat Allah bicara tentang harta haram, jangan bunuh diri kalian, sama. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan makan harta di antara kalian secara tidak sah, melainkan dengan cara transaksi ridho sama ridho. Jangan bunuh diri kalian. Kita menjauhi virus corona, ya kalau uang haram banyak di harta kita, sama aja virus-virus masuk semua ke tubuh keluarga kita. Ya, kalau kita menjauhi virus corona, kalau kita nggak ngeluarin zakat, sama ada virus juga di situ. Ya, ada virus juga. Jadi hindari yang berbahaya, termasuk yang berbahaya adalah harta zakat tadi. Ya. Wajib kita menghindari. Penderita COVID-19 haram ikut Jumatan. Kalau ada orang yang sudah positif, ya, positif corona, haram dia sholat Jumat, membahayakan orang lain. Ya. Ulama sepakat, ya, jika seorang secara positif ya, telah dinyatakan terkena COVID-19, maka diharamkan baginya mendatangi keramaian dan bersentuhan fisik dengan sama atau melakukan apapun berakibat orang lain bisa tertular penyakit tersebut. Termasuk diharamkan baginya sholat Jumat dan berjamaah di masjid yang positif. Yang udah yakin dia positif ya, wah kamu ada virus coronanya ya, udah isolasi diri, jangan ke masjid. Dan diwajibkan ia mengisolasi diri dan menjauhi orang lain hingga sembuh dari wabah tersebut. Hal ini berdasarkan hadis, tidak boleh menimpakan mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. La darar wa la dirar. Ya, tidak boleh menimpakan mudarat kepada orang lain, karena kalau kita keluar kita bersentuhan ya bisa berakibat. Belum tentu juga ya. Kita bersentuhan dengan orang yang ada COVID-19-nya gitu kan, belum tentu juga menular. Nggak boleh kita meyakini seperti itu, nggak boleh. Ya, bisa saja menular. Nggak akan menular kecuali Allah yang berkehendak. Makanya Nabi pernah mengatakan la adwa wala tirata wala hamata wala safar. Nggak ada istilahnya penyakit nular sendiri, nggak ada. Allah yang izinkan dia pindah ya. Kan Allah yang kendalikan pindah sana ya. Walaupun kita di tempat tidur, kalau virusnya mau datang juga gitu kan ya. La adwa, tidak ada ya penyakit yang menular sendiri. Wala tirata, enggak ada burung yang bawa sial
wala hamata, nggak ada serangga yang bawa sial. Nah, ini ada tikus, kenapa ya? Nggak ada. Wala safar, tidak ada bulan tertentu yang bawa sial, nggak ada. Safar, bulan safar, dulu orang Arab menganggap bulan safar itu bulan sial, ya. Nggak ada bulan tertentu yang bawa sial, tanggal tertentu bawa sial, nggak boleh. Kita meyakini seperti itu berarti kita meyakini ada yang berpengaruh selain Allah. Ya, jadi nggak boleh kita meyakini ada yang bawa sial, ada apa gitu kan, nggak boleh. Benda nggak boleh, nggak, dia tidak berakibat apapun, mudarat apapun, manfaat apapun kepada kita kecuali Allah yang berkehendak. La adwa, tidak ada virus yang menular, ya, dengan sendirinya kecuali Allah yang menghendaki. Wala tirata, nggak ada burung yang bawa sial, nggak ada serangga yang bawa sial juga, ya. Kadang-kadang orang jatuh bingkai gitu, ada apa ya? Nggak boleh seperti itu, ya. Itu bukan tanda sesuatu, bukan, ya. Semua sesuatu akan terjadi kalau Allah yang berkehendak. Boleh tidak Jumat jika mayoritas warga terkena COVID-19. Kalau mayoritas, ya penduduk Indonesia 270 gitu kan, ya, 100-an juta gitu kan kena COVID-19. Nggak usah keluar dari rumah, ya. Kemungkinan besar kita tertular kalau ada mayoritas. Kalau mayoritas kemungkinan besar tertular. Ulama sepakat juga jika suatu wilayah mayoritas penduduknya telah terjangkit corona, maka penduduk wilayah tersebut dibolehkan tidak menghadiri Jumat karena berbahaya, dalam rangka menyelamatkan diri dari bahaya yang kemungkinan besar tertular, ya, karena udah banyak, ya, penduduk BSD gitu kan, ya. Kalau misalnya mayoritas gitu kan, ini kemungkinan besar tertular, maka boleh kita nggak sholat Jumat. Nah, ini perbedaan ada di sini. Ulama beda pendapat. Namun jika wabah belum dipastikan ada di satu tempat, maka ulama berbeda pendapat apakah boleh meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat. Ada dua pendapat, boleh tidak menyelenggarakan atau menghadiri salat Jumat. Yang kedua, Jumat tetap diwajibkan, ya. Jadi kalau belum mayoritas belum kena, ya, karena kita belum menghindari hal yang belum pasti, berarti menghindari hal yang belum pasti. Orang yang sudah kena virus COVID-19 harusnya pemerintah nggak boleh ditutup. Yang itu nggak boleh datang Jumat, gitu kan? Ya. Adapun yang lain, di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh tidak menyelenggarakan atau menghadiri salat Jumat. Yang satu lagi, Jumat tetap diwajibkan. Dalil yang membolehkan, ya, tidak diselenggarakan salat Jumat. Nabi membolehkan menjamak salat, bahkan salat di rumah saat hujan. Ini hadis ada di Sahih Bukhari. Jadi hadis ada di Sahih Bukhari, Nabi menjamak salat kalau hujan. Dan hadis yang lain, ya, pernah suatu hari lagi hujan. Jadi muadzinnya disuruh untuk menyampaikan lewat azannya, "Shallu fi rihalikum." Udah salatlah di rumah kalian. Itu dalil mereka yang mengatakan, ya, ada virus COVID-19, boleh kita salat di rumah, nggak perlu Jumat diganti dengan zuhur, berjamaah juga nggak perlu. Ya, kenapa? Hujan saja boleh, apalagi Jumat, gitu kan? Jadi itu dalil mereka, ya. Cuma dalil ini bisa saya yang mengatakan nggak boleh nggak sholat Jumat, ya, mereka jawab kalau hujan dulu masjid Nabi alasnya tanah, atapnya pelepah kurma. Kalau hujan becek. Jadi kalau udah hujan nggak bisa dipakai. Itu uzurnya terlihat becek, gitu kan? Jangan nanti sholat di becek-becek, jangan, ya. Pertama nggak khusyuk mungkin, ya. Uzurnya terlihat, ya. Tapi kalau COVID-19 yang belum yang kena belum banyak, misalnya, ya, Ustadz udah banyak, udah 174. Tapi dibandingkan 270 juta belum banyak, gitu kan, ya. Ustadz katanya sampai 1000 dibanding 270 juta belum banyak juga, gitu kan. Jadi, dan tadi kita awali dengan keimanan. Kita nggak seperti orang-orang yang nggak punya Tuhan, gitu kan. Kita punya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nggak mungkin Allah, ya, kendalikan. Tadi kita udah yakinnya. Semuanya kendali Allah Subhanahu. Nggak mungkin Allah kendalikan masuk ke masjid. Insya Allah yang masuk masjid aman. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa man dakhalahu kana amina." Siapa yang masuk masjid aman, kata Allah.
Jaminan yang mana yang perlu kita tambahkan lagi gitu kan? Siapa yang masuk masjid aman gitu kan? Man shallas subha bi jama'atin, hadis di Bukhari Muslim. Man shallas subha bi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah hatta yumsi. Siapa yang salat subuh berjamaah, dia berada dalam lindungan Allah sampai malam. Ente mau dapat perlindungan dari mana? Ya, lari dari virus nggak bisa kalau Allah suruh kejar-kejar gitu kan? Ya. Jadi nggak akan bisa kita menghindar. Kita butuh jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya termasuk yang nggak setuju kecuali ya, nggak setuju kalau Jumat ditiadakan, sholat berjamaah ditiadakan, masjid ditutup. Ya. Kenapa? Karena dari masa Nabi sudah berkali-kali ada wabah. Satu kali pun Nabi dan sahabat Khalifah Umar gitu kan. Khalifah Umar, di masa Khalifah Umar udah jelas ada wabah saat itu ya. Tidak pernah ada Jumat ditiadakan. Enggak ada. Yang ada cuman fatwa Nabi ya, apa artinya anjuran dari Nabi, yang belum masuk ke wilayah yang ada wabah jangan masuk. Yang udah di dalam jangan keluar. Jangan keluar wilayah. Kenapa? Kalau keluar wilayah bisa menularkan kepada yang lain yang belum kena gitu kan. Jadi itu yang ada di hadis Nabi. Jadi mereka berdalilkan bahwa boleh menjamak sholat ya, dan juga ya, sholat di rumah di saat hujan. Jika hujan saja membolehkan tidak sholat berjamaah, apalagi sholat karena virus yang mematikan. COVID-19 adalah virus yang mematikan, sementara menyelamatkan nyawa hukumnya wajib. Maka dibolehkan tidak mengadakan atau menghadiri Jumat karena khawatir terancam nyawa disebabkan COVID-19. Ya, jadi dalam rangka menyelamatkan nyawa, maka ya boleh kita nggak sholat Jumat dalam rangka menyelamatkan nyawa. Cuman ancamannya belum pasti juga itu masalahnya. Itu kecuali kalau kita tahu ini orang kena, ini nggak usah disuruh masuk, ya larang masuk masjid. Ya, nah, karena ancamannya udah pasti. Tapi kalau ancamannya kan belum pasti, kita di antara kita ada yang kena virus COVID-19. Jadi kita menghindari apa gitu, menghindari yang nggak pasti, ya itu tidak dianjurkan juga. Menghindari yang pasti, ya menghindari yang pasti. Kita cuma bisa saat kita banyak cuci tangan, berwudu, cuci, pulang ke rumah cuci lagi, ya mandi gitu kan ya. Kalau pakai baju usahakan jangan pakai baju 2 kali. Langsung cuci gitu kan ya. Siapa tahu ada virus nempel, langsung tercuci, selesai ya. Sudah selesai. Kita nyuci yang tidak kena baju tapi yang di baju enggak dicuci. Maka kita di saat pulang langsung cuci ya. Yang udah dipakai cuci, yang udah dipakai cuci, yang udah dipakai cuci gitu kan. Itu yang cara kita untuk menyelamatkan diri. Dalil yang tetap mewajibkan Jumat, dan sholat berjamaah, dalilnya apa? Ya, Allah wajibkan kepada Nabi berjamaah saat perang. Allah wajibkan kepada Nabi untuk sholat berjamaah saat perang. Dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 102 Allah berfirman, wa idza kunta fihim, saat engkau berada di tengah-tengah musuh, fa aqamta lahumus shalah, ya engkau laksanakan sholat, faltakun ta'ifatun minhum ma'ak, ya yang lain ya sholat bersamamu, berjamaah. Kita lagi sedang perang, ya perang musuhnya nyata terlihat, ya virus nggak terlihat, ini musuh nyata terlihat. Kapan saja dia bisa ya melucuti kita dengan senjata. Ya ini virus tidak terlihat, yang nyata saja Allah tetap wajibkan kepada Nabi untuk berjamaah, apalagi yang tidak nyata. Ya, wallahu a'lam. Ya, itu dalil mereka yang mengatakan tetap Jumat dan tetap berjamaah. Wabah dan penyakit salah satu bentuk hukuman Allah. Kalau dihukum harusnya minta maaf dan mendekat kepada yang menghukum, bukan menjauh. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kalian dari musibah adalah teguran karena kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Dalam ayat yang lain yang tadi sudah saya bacakan, wa haral fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liudziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya, telah nyata kerusakan di darat dan di laut adalah akibat kesalahan yang dilakukan oleh manusia, agar mereka menyadari kesalahan mereka dan kembali kepada Allah. Ya. Ustaz di rumah juga sholat. Iya.
Tapi kalau rumah Allah kan kita kembali kepada Allah, rumah Allah tempatnya juga, ya. Rumah Allah tempatnya. Enggak pernah ya, hadis atau ada ulama mengatakan tutup masjid. Ya, di saat ada wabah. Saya nggak tahu kok sekarang berkembang seperti itu, ya. Sampai harus tutup masjid gitu kan, ya. Adapun kebijakan di Arab Saudi ya udah itu kebijakan pemerintah. Kalau udah pemerintah kita taat sama pemimpinnya. Kalau kebijakan pemerintah nggak boleh keluar, gitu kan? Ya udah nggak usah sholat Jumat, ya. Pemimpin yang tanggung jawab. Kata pemimpin, semua harus di rumah, nggak boleh keluar, dijagain sama polisi rumah-rumah kita. Udah nggak usah. Ya, berdosa? Enggak berdosa. Ada pemimpinnya yang tanggung jawab. Ada pemimpinnya yang tanggung jawab. Tapi kalau nggak dilarang sama sekali, apalagi? Ya, apalagi, mohon maaf. Kantor buka, gitu kan? Orang tetap wajib kerja. Kok orang udah ada di gedung, udah bekerja semua, kok kita nggak ngadakan Jumat? Kenapa? Orangnya ada semua gitu kan? Kecuali kalau gedungnya kosong gitu kan? Orang semua di rumah gitu kan? Nah ini baru nggak perlu sholat Jumat. Kenapa? Jamaahnya nggak ada. Jamaahnya nggak ada. Karena sholat Jumat diadakan kalau ada 40 orang di atas gitu kan? Kalau jamaahnya nggak ada ya udah nggak ada sholat Jumat. Tapi orangnya ada di gedung semua. Ada di gedung semua. Daripada mereka tertular di kantor, mending di masjid yang sudah dijamin sama Allah tadi. Ya, mending di masjid mereka kumpulnya. Tapi Ustaz di masjid mereka ini yang sholat sampai jauh-jauh begitu. Ya, sah nggak sholat berjamaah seperti itu? Ya, wallahu a'lam, menurut saya nggak sah. Menurut saya pribadi nggak sah, gitu kan? Karena syarat sah sholat berjamaah adalah ya berdekatan, ya bersambung antara jamaah. Itu. Jadi bersambung. Syarat sah sholat berjamaah disebutkan Imam Nawawi itu ada 7. Pertama, ya bersambung. Makanya makmum kalau sendirian itu di sebelah imam, karena dia nggak ada temannya di belakang, nyambungin imam, gitu kan? Ada teman mundur ke belakang, gitu kan? Ya. Kalau kita datang sopnya penuh, ya kita di belakang sendirian, tarik yang di depan, suruh mundur, ya supaya ada temannya. Kalau nggak ada temannya, yang tidak berjamaah namanya berjamaah itu ada teman. Ada teman, ya, dan teman dalam sholat berjamaah adalah di sebelah kita, bukan yang jauh di sana, bukan, ya, bukan yang jauh di sana. Makanya Nabi mengatakan sholat di antara dua tiang nggak sah, dua tiang sehingga dia di antara dua tiang itu cuma dia sendiri, karena dia terpisah dari orang lain. Ya, Nabi dalam hadis mengatakan la sholata, ya, limun faridin khalfas sof, tidak sah sholat orang yang sholat sendirian di belakang sof. Di belakang sof ini sof penuh, dia di belakang sendirian, nggak sah sholat berjamaahnya, ya. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Jadi Ustaz rencananya, ya, kalau direnggang dijarakin sedikit ya nggak ada masalah lah, ya. Tapi terlalu jauh tidak, sampai 1 meter tidak, ya. Ya bahkan segini aja saya nggak komen, ya, nggak rekomen seperti ini, ya. Terlalu jauh jaraknya, gitu kan, ya. Boleh, tapi ya asal nggak bersentuhan apa, ya, asal nggak bersentuhan. Tapi sampai jauh sekali, ya, setan masuk. Setan lebih ganas daripada virus corona, ya. Setan lebih ganas daripada virus corona, gitu kan? Kan kata Nabi kalau terbuka setan yang masuk. Nanti menghindar dari virus corona, ya. Setan itu virus yang sudah dari sejak Nabi Adam udah. Jangan biarkan setan masuk, gitu kan? Dalil lain semua yang terjadi tidak lepas dari rencana Allah Subhanahu wa taala, termasuk kematian. Ya, mati, ya. Semua ditentukan sama Allah. Saat kita di dalam perut ibu, wa amara bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Saat di dalam perut ibu, kata Nabi, sudah dituliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, nanti dia di surga atau di neraka. Bisa dirubah, bisa kalau kita minta kepada Allah. Ya Allah, rubah semua takdir yang tidak baik menjadi baik, ya. Tapi semua ditentukan Allah. Sudah ada waktunya, ya. Sudah ada waktunya. Tidak terjadi musibah di bumi atau pada diri kalian melainkan sesuai yang ada di kitab, ya. Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kata Allah. Tidak ada yang menimpa kalian, ya, baik di bumi
ataupun pada diri kalian, melainkan sudah Allah tuliskan sebelum Allah ciptakan bumi dan Allah ciptakan diri kalian sendiri. Sudah Allah tuliskan, sudah dituliskan semua ya. Tapi bukan berarti kita ya udah pasrah aja, nggak boleh juga pasrah ya. Tawakal itu adalah kita dengan berusaha, usaha maksimal, selebihnya tetap Allah yang menentukan. Nggak boleh menghindar dari penyakit, hukumnya sama dengan berobat. Menghindar dari penyakit, hukumnya sama dengan berobat. Kita dianjurkan berobat, dianjurkan. Meyakini obat menyembuhkan, tidak. Ya, sudah menyekutukan Allah kita. Ya, berarti ada selain Allah yang bisa menyembuhkan, yaitu obat. Kita menghindari dari penyakit, iya. Tapi karena kita menghindar, kita gak ke masjid sehingga kita gak tertular, gak boleh. Gitu kan? Karena kita meyakini bahwa karena kita menghindari masjid, kita terhindar, gak boleh. Yang menghindarkan engkau adalah Allah. Bukannya karena apa yang kita lakukan, bukan. Jadi hukum menghindari penyakit sama dengan berobat. Cuman usaha. Ini usaha maksimal saya. Ya. Selebihnya Allah yang menentukan. Enggak boleh gara-gara kita itu enggak kena. Iya, saya cuci tangan setiap hari. Ya, enggak, karena Allah enggak menghendaki engkau kena. Kalau Allah menghendaki kena juga, ya. Kena juga. Allah juga berfirman, katakan, wahai Muhammad, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya, katakan wahai Muhammad, tidak ada yang menimpa kita apapun musibah kecuali yang Allah sudah tuliskan. Allah sudah tuliskan. Itulah keyakinan umat Islam. Allah juga berfirman, katakan wahai Muhammad, walaupun kalian ya, qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzi kutiba alaihim qatu ila madajihim. Katakan wahai Muhammad, walaupun kalian tetap di rumah kalian, kalau Allah sudah tuliskan kalian kematian, kematian itu akan datang ke tempat tidur kalian. Kematian akan datang ke tempat tidur kalian ya. Kita menghindar di rumah aja gitu kan ya. Ya, nggak boleh kita meyakini saya akan terhindar. Enggak, dia yang akan datang. La barazal ladzi kutiba alaihim qatlu ila madajihim. Kematian akan datang kepadanya di tempat tidurnya. Ya, kalau sudah dituliskan la barazal ladzi kutiba, yang Allah sudah tuliskan dia mati, kematian itu akan datang ke tempat tidurnya. Nah, kita menghindar dari mana? Ya, menghindar dari mana? Semuanya Allah sudah tuliskan berarti. Ya. Jadi boleh kita menghindar gitu kan ya. Udah kita nggak usah salaman sekarang gitu kan. Ya, kita salah satu cara menghindar. Karena salaman juga nggak wajib gitu kan, nggak wajib. Tapi nggak boleh kita meyakini gara-gara nggak salaman nggak kena. Kalau Allah kepengen kita kena, ya kejar kata Allah, kejar. Dikejar juga sama virusnya, Pak. Ya. Itu keyakinannya. Jadi Rasulullah juga bersabda, ketahuilah, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya kata Nabi, wa'lam law anna al-ummata ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kutiba qad kataba Allahu lak walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataba Allahu alaik. Ketahuilah ya, kalaulah manusia secara keseluruhan, umat secara keseluruhan, mereka sepakat memberikan manfaat kepadamu. Kita sepakat mau gitu kan, ya ente pokoknya jadi presiden gitu kan. Ya. Manfaat itu nggak akan datang kepadamu kecuali Allah sudah menghendakinya. Kalau mereka sepakat untuk menimpakan mudarat kepadamu, untuk menjatuhkanmu, itu tidak akan menimpamu kecuali Allah sudah takdirkan menimpamu. Jadi semuanya sudah dituliskan sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu kita ya terlalu berlebihan. Khawatir boleh, menghindari boleh, tapi jangan terlalu berlebihan sampai kita menutup masjidnya. Jangan terlalu ini ya. Kenapa? Karena masjid tempat yang aman. Tempat yang aman ya. Nabi dalam hadis pernah mengatakan, man dakhalal masjidal haram fahuwa amin. Yang masuk Masjidil Haram aman, kata Nabi. Aman. Ustadz, itu konteksnya pas waktu Rasulullah ya masuk kota Mekah. Ya, masuk kota Mekah, Nabi memperingatkan kepada penduduk Mekah, kalian jangan khawatir, masuk Masjidil Haram aman. Ya, masuk Masjidil Haram aman. Itu sebab urut hadis tadi. Tapi kan dalam ilmu usul fikih ada ya al-ibrah bi umumin lafzi la bi khususis sabab.
Ibrah artinya yang kita ambil dari hadis itu bukan tentang sebabnya. Sebabnya itu hanya sebab. Ya, yang penting isinya umum. Siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia aman. Sama dengan ayat tadi, wa man dakhalahu kana aminah. Siapa yang masuk masjid aman kata Allah. Jadi hadis Nabi dengan ayat sama. Siapa yang masuk masjid aman. Makanya di dalam Islam, kalau ada orang yang harus ditangkap di sini, polisi nggak boleh masuk masjid, nunggu di luar. Nggak boleh masuk masjid. Siapa yang masuk masjid aman, Allah yang sudah jamin. Ya, dalam Islam, dalam hukum Islam, kalau ada orang yang harus ditangkap di sini, baik dia koruptor, pencuri dan lain-lain, ya, nggak boleh polisi masuk masjid. Tunggu di luar, karena masjid sudah dijamin sama Allah aman, gitu kan? Tunggu di luar, nunggu dia keluar. Nah, nggak keluar, pastilah dia keluar. Masa nggak keluar? Ya, kita tunggu di luar, nggak boleh ditangkap di masjid, karena masjid aman kata Allah dan kata Nabi tadi. Ya. Jadi itu saking nggak bolehnya kita tangkap orang di masjid karena masjid aman. Nabi tidak perintahkan Jumat ditiadakan saat ada taun. Ya, Nabi telah memberi tuntunan untuk menghindari wabah taun, penyakit berbahaya di masa beliau. Ya, itu taun sama dengan virus corona. Dia menularnya dengan sentuhan fisik. Sentuhan fisik, ya. Dalam hadis Nabi cuma mengatakan ini, jika engkau berada di luar wilayah wabah taun, maka jangan masuk. Jika di luar, ya, jika di dalam, maka jangan keluar. Jangan keluar khawatir orang tertular. Beliau tidak memerintahkan kita meninggalkan salat berjamaah dan Jumat. Ya. Umar juga saat terjadi wabah taun di masa Umar, beliau cuma mengatakan hadis Nabi tadi. Yang udah di luar jangan masuk, yang udah di dalam jangan keluar. Ya, nggak ada di situ tambahan. Ya, Jumat ditiadakan, nggak ada. Wallahu a'lam. Ya, cuma itu yang Jumat ditiadakan di saat orang nggak keluar, gitu kan? Orang nggak bisa keluar baru Jumat ditiadakan. Kenapa? Nggak ada jamaah. Syarat Jumat 4. Masuk waktu zuhur. Diadakan di pusat pemukiman, bukan di hutan, gitu kan? Yang ketiga, jamaahnya ada 40 orang. Kalau ada jamaah, ya didirikan, gitu kan? Nggak ada karena orang di rumah semua. Ini nggak ada. Ya. Jadi bukan kita nutup masjid, bukan. Masjid tetap terbuka. Ada 40, adakan. Nggak ada 40 ya udah ditiadakan, gitu kan? Jadi bukan masjid yang nutup, bukan. Karena orang jamaahnya nggak ada, kita nggak ngadakan sholat Jumat. Maaf, kita nggak ngadakan sholat Jumat. Kita cuma 5 orang, kita sholat zuhur saja, gitu kan? Jadi ukurannya itu aja. Jamaahnya cukup, adakan. Nggak ada, gitu kan? Kalau pemerintah memerintahkan semua di rumah, nggak boleh ada yang keluar, gitu kan? Ya, dijagain kayak di Wuhan waktu pertama kali terjadi kan sampai orang digebuk-gebukin suruh masuk. Ya, kalau begitu ya terpaksa nggak ada Jumat karena nggak ada jemaahnya, tapi rumah Allah ditutup, jangan, nggak usah ditutup, ini rumah Allah bukan rumah kita, ya. Jadi itu terkait dengan Jumat. Jadi tidak ada Jumat, enggak, sama seperti hari raya. Hari raya kalau berbarengan dengan Jumat, dengan Jumat, hari Jumat, Nabi bolehkan nggak sholat Jumat, ya. Tapi kita tetap mengadakan Jumat di sini kalau mau ngikut, ya. Kata Nabi, siapa yang sudah sholat hari raya bersama kita, ya, bagi dia untuk sholat Jumat ataupun tidak. Tapi Jumat tetap diadakan. Ada orang Jumat, nggak Jumat, gitu kan? Jadi bukan masjidnya yang ditutup, bukan. Ya, diadakan atau tidak, gitu kan? Ya, ini rumah Allah, biarkan orang datang, cukup jumlahnya Jumat. Nggak cukup, nggak Jumatan, gitu kan? Kalau pemerintah udah wajib di rumah semua, nggak boleh keluar, gitu kan? Ya, dijagain polisi di depan rumah kita, ya udah. Ya, jamaahnya nggak ada berarti. Jamaahnya nggak ada, maka nggak Jumatan. Salat justru solusi, ya. Jadi ya justru Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolonganlah dengan sabar dan sholat, ya. Tapi Ustaz di rumah juga sholat, iya. Tapi sholat yang paling afdol sholat Jumat. Nggak ada yang lebih afdol daripada sholat Jumat. Nggak ada yang lebih afdol dari sholat Jumat. Sholat berjamaah menjamin perlindungan Allah. Tadi sudah saya sebutkan, ya. Hadisnya siapa yang sholat subuh berjamaah maka di dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tarjih. Ya, ini pendapat yang saya kuatkan. Jika kondisi telah mengkhawatirkan, ya, kalau sudah mengkhawatirkan sekali dan pemerintah, ya, ini ada kelebihan kata mewajibkan rakyat untuk tetap di rumah, wajib, ya, dengan syarat kantor juga tutup, mall juga tutup, gitu kan, ya.
wajib di rumah, mall tutup, ya, terminal tutup, kantor-kantor tutup, wajib kata pemerintah. Ya udah, kita nggak bisa lagi, nggak ada Jumat saat itu, ya. Mewajibkan untuk tetap di rumah dan melarang semua aktivitas di luar rumah, maka boleh tidak mengadakan dan menghadiri Jumat dan diganti dengan zuhur. Kita taat sama pemimpin, ya, tetap di rumah, ya. Tapi kalau orangnya ke kantor, alasan apa kita nggak mengadakan Jumat di kantor itu? Orangnya ada, gitu kan? Jadi baru nggak ada Jumat kalau orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada Jumat. Namun jika pemerintah belum mewajibkan rakyat diam di rumah, maka tetap diwajibkan Jumat. Ya, tetap diwajibkan Jumat. Tapi khawatir virus corona yang kena nggak seberapa. Ya, tapi bisa kita takut dengan sesuatu yang nggak terlihat. Kita takut dengan sesuatu yang nggak terlihat. Ya. Padahal ya, al-dhann dalam ilmu fikih begini. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang karena keraguan. Kalau kita nggak yakin, berarti masih ragu berarti. Yakin ada virus di sini? Enggak, berarti seperti hukum semula, nggak ada virus berarti. Ya, yakin ada virus di sini, gitu kan? Ya. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Hukum yakinnya nggak ada virus di masjid. Ya. Yakin ada virus. Baru yakin ada virus kalau ada orang yang positif corona dan kita tahu. Oh, si anu positif corona kemarin udah dibilangin tapi dia datang ke masjid. Ini baru keluar kita. Ya, yakin. Jadi keyakinan kita masjid nggak ada corona, ya itu nggak bisa dibatalkan kecuali dengan keyakinan juga. Keyakinan ada baru. Ya, kalau tadi udah disebutkan, kalau mayoritas kena, nah ini kemungkinan besar berarti. Kemungkinan besar ada, ya. Jadi itu terkait dengan ini kajian hari ini. Wallahu alam, ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya silakan. Ya, silakan.